Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita masih melanjut di pembahasan Ihya Ulumuddin. Ya, hari ini masih tentang ilmu yang terpuji dan tercela. Bab kedua, bab pertama sudah kita tinggalkan berupa keutamaan ilmu mengajar dan belajar, baik nakli, dalil aklinya maupun nakli atau aklinya. Pada mulai pertemuan kemarin kita sudah masuk di bab kedua tentang ilmu, yaitu ilmu terpuji dan tercela, pembagian serta hukumnya, dan juga nanti ada penjelasan tentang apa ilmu yang fardu ain, apa ilmu yang fardu kifayah, dan juga kedudukan fikih dalam ilmu agama. Kita baru di pembahasan yang pertama, itu ilmu yang fardu ain. Ya, ilmu yang fardu ain. Kemarin ini sudah panjang lebar ya, tentang Imam Ghazali bicara tentang perbedaan ulama tentang masalah thalabul ilmi fardhatun. Sebetulnya ilmu apa yang fardu? Ahli ilmu kalam mengatakan oh ilmu kalam. Ya, ahli ilmu fikih mengatakan oh ilmu fikih. Masing-masing ulama mempromosikan ilmunya masing-masing. Ilmu saya yang wajib. Ahli tasawuf mengatakan oh ilmu tasawuf yang wajib. Nah, maka Imam Ghazali kemudian mengurai itu. Kata beliau, waladhi yang bagi ayat tabil mu'asil, yang harusnya diputus oleh orang yang mencari, ya, mencari tentang hal ini, yaitu bahwasanya ilmu itu terbagi kepada ilmu muamalah dan mukasyafah. Ilmu muamalah itu tentang muamalah kita dengan Allah, ya, baik zahir berupa sholat dan sebagainya, maupun batinnya berupa khusyuk dan sifat-sifat hati yang tercela yang harus dijauhi atau yang terpuji. Itu ilmu muamalah. Ketika kita melakukan ilmu muamalah itu, baru Allah beri namanya mukasyafah, itu penyingkapan batin. Nah, dan tidak dimaksud dengan thalabul ilmi fardhatun itu kecuali ilmu muamalah. Sedangkan muamalah kaitannya hubungan hamba dengan Allah, muamalahnya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Orang yang akil baligh itu muamalah hamba dengan Allah itu ada 3. Ya. Karena taklif Allah kepada hamba itu 3. Ada taklif berupa apa? I'tiqad yang harus diyakini, seperti rukun iman itu harus diyakini. Ada taklif berupa pembebanan syariat berupa fi'lun, harus dilakukan, diperbuat seperti sholat. Ada yang berupa tarkun, ditinggalkan, seperti maksiat. Ya, maka tidak lepas namanya muamalah hamba dengan Allah, dan tidak lepas dari 3 macam ini, ya kan? I'tiqad, fi'il, wa tark. Keyakinan, pelaksanaan amal, dan meninggalkan sesuatu, melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu. Fa idza balagha rajulul aqil bil ihtilam, maka apabila baligh siapa rajul, seorang laki-laki yang akil, yang berakal sehat, bil ihtilami, baik balighnya itu dengan mimpi, dengan hulum, dengan mimpi keluar mani, awisinni, atau balighnya itu dengan usia, itu genap 15 tahun Qamariyah Hijriyah, ya, 15 tahun Qamariyah Hijriyah, dhahwatan naharin, di satu pagi daripada siang, di waktu duha. Masalan, umpama, ini beliau membuat contoh, umpama seorang baligh di waktu duha. Waktu duha tadi umpama jam 10, jam 9 pagi dia tiba-tiba baligh, baik dengan genapnya dia, walaupun dia tidak pernah mimpi basah, kan kalau sudah genap 15 tahun secara hukum syariat dia sudah baligh, atau balighnya dengan ihtilam, mimpi basah tadi. Fa awwalu wajibin alaihi, maka yang pertama dari yang wajib, alaihi atas si rajul tadi adalah ta'allumu kalimatai syahadati. Apa yang pertama wajib? Apa sholat? Bukan. Mempelajari makna 2 kalimat syahadat. Mempelajari 2 kalimat syahadat, wa fahmu maknahuma, dan memahami makna 2 kalimat syahadat, wa huwa qaulu, yaitu ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Termasuk keajaiban daripada kalimat ini adalah jumlah hurufnya itu 24 dan jumlah katanya itu 7. La ilaha illallah, lam, alif, hamzah, lam, ha, la ilaha illallah,
hamzah, lam, alif, Allah, alif, lam, ha. Muhammadur Rasulullah, Muhammadun, mim, ha, mim, dal. Rasulu, ro, sin, waw, lam, 20. Allah, Rasulullah, 20 ya, 20. Alif, lam, ha, 24. Satu hari, satu malam 24 jam. Jumlah katanya 7. La ilaha illa Allahu Muhammad Rasul Allah. Seperti jumlah hari dalam seminggu. Ya, jumlah hurufnya seperti jumlah jam dalam sehari. Maka ulama mengatakan siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diampuni dosanya selama 1 hari 1 malam, 7 hari. Juga neraka juga pintunya 7. Allah selamatkan dia dari 7 pintu neraka. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian walaisa yajibu. Ya. Jadi apa? Termasuk awal yang wajib bagi orang baligh itu mempelajari 2 kalimat syahadat dan mempelajari makna dari 2 kalimat syahadat. Itu yang wajib dipelajari oleh orang yang baligh. Ya. Pelajari oleh orang yang baligh. Kemudian yaitu ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah syahadat tauhid, Muhammad Rasulullah itu syahadat Rasul. Ya. Kemudian dikatakan wal bahats bin nazar, mana tadi? Walaysa yajibu alaihi hasil kashfa dzalika li nafsihi. Maka tidak wajib ya. Ya, di sini syahadat itu sebetulnya bisa dipakai maknanya banyak. Syahadah itu banyak maknanya syahadah. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah al-ikhbar bi ma'rifati syai'. Memberi informasi tentang pengetahuan terhadap sesuatu. Berdasarkan syahadah, penyaksian hati atau ayan atau berdasarkan dengan mata kepala. La takhmin, bukan berdasarkan kira-kira atau husban atau prasangka saja. Ya. Maka makna asyhadu an la ilaha illallah tasdiq bil janan, iqrar bil lisan. Ya, maknanya adalah membenarkan dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makna syahadat. Syahadah. Kemudian dan tidak wajib bagi dia, bagi si baligh tadi ya, untuk yuhasil, untuk menghasilkan, mengusahakan kashfa dzalika, penyingkapan kalimat syahadat itu, makna kalimat syahadat itu li nafsihi, untuk dirinya, bin nazari, dengan berfikir, merenung, wal bahthi, atau membahas, wa tahriril adillah, atau mengatur dalil. Tahrir kalau di bahasa Arab modern dipakai sebagai editing. Tahrirul adillah, mengatur lagi dalil. Bal yakfi ayasduq yusaddiq bihi. Jadi tidak wajib bagi si orang baligh yang baru baligh tadi di pagi hari, dia baru genap usia 15 tahun baru baligh, dia cuma wajib mengetahui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, syahadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan paham maknanya. Bahwa itu maknanya adalah saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW betul-betul utusan Allah. Tidak wajib bagi dia menghasilkan untuk menyingkap maknanya dengan dia berpikir atau membahas kalimat, makna kalimat syahadat tadi atau mengatur dalil. Bal yakfihi, cukup, akan tapi cukup bagi dia, mencukupi akan rajul tadi apa ayyusaddiqo, hendaknya yakni yusaddiq, membenarkan, mempercaya siapa rajul tadi bihi, dengannya, dengan hal itu, dengan makna la ilaha illallah, ya taqidahu, dan mengiktikoti, meyakini siapa rajul akan itu, akan makna kalimat syahadat tadi, jazman, secara pasti, min ghairi ikhtilaji raibin, tanpa disela-selai, diselingi oleh raib, ya, tanpa disusupi oleh keraguan-raguan, wattirabi nafsin, atau keguncangan jiwa.
Ya, jadi cukup bagi dia, pokoknya dia meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan maknanya. Dia yakin tuh bahwa tiada Tuhan selain Allah yang patut sembah kecuali Allah. Allah mengutus Rasulullah dan yakin semua yang datang dari Rasulullah SAW, dari Allah melalui Rasulullah SAW adalah benar. Sudah cukup. Tanpa dia harus merenung, tanpa dia harus dipaksa untuk berpikir terlalu panjang, ya, atau mengatur dalil untuk memperkuat makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi. Ya. Cukup dia meyakini secara jazm. Dia yakin itu secara mantap, secara teguh, sudah cukup. Wadzalika qad yahsulu, dan itu ya, itu tuh apa? Yusaddiq wa yataqi jazman itu anu tahu mengkono tasdik, ya, dan adapun itu yusaddiq itu wa yataqi qad yahsulu, terkadang hasil, ya, apa zalika, terkadang hasil apa itu bimujarradi taqlidi was sama'i, hanya dengan taklid, mengikut dan sama, hanya dengan mendengar min ghairi bahtin wal burhanin, tanpa pembahasan, ya, yang dalam, dan tanpa burhan, tanpa bukti-bukti yang nyata. Kok bisa begitu? Iktafa, sebab iktafa Rasulullah SAW merasa cukup. Siapa Rasulullah SAW? Min ajlafil Arab, daripada orang keras-kerasnya orang Arab. Ya, ajlaf itu orang yang lugu atau keras dungu, atau kerasnya orang Arab dari Badui maksudnya. Orang Rasul menghadapi ajlaful Arab itu, beliau menghadapi ajlaful Arab, ya, itu cukup dengan mereka pokoknya sudah bersaksi beliau Rasulullah, Allah yang disembah, ya, Allah yang disembah cukup. Ya. Jadi Rasul merasa cukup dari ajlafil Arab bitasdik, merasa cukup dengan tasdik, dengan pembenaran dari mereka, kepercayaan mereka, wal ikrar, dengan ikrar dari mereka, ya, min ghairi ta'alumi dalilin, tanpa mempelajari dalil, ya, tanpa mempelajari dalil. Jadi contohnya hadis Dimam bin Tha'labah di Bukhari. Dimam itu orang Badui. Di Bukhari ceritakan ada hadisnya Dimam, ya, tiba-tiba masuk Dimam itu dengan kudanya ke, ya dulu kan bukan lantai gini ya, ke tanah, ke Masjid Nabawi. Ya, itulah Badui gitu. Ya, maka langsung tanya, teriak dengan suara keras, "Ayyukum Muhammad?" Siapa dari kalian Muhammad? Mana Muhammad? Ini katanya Dimam bin Tha'labah. Untungnya Rasul SAW melakukan ini. Beliau menghadapi mereka SAW dengan kesabarannya, dengan lemah lembut. Kadang sahabat tuh gergetan. Ini kok kudu, kok kurang ajar ke Kanjeng Nabi, tidak ngerti unggah-ungguh. Ya bagaimana memang itu orang Badui, ya tidak ngerti kadang-kadang tentang berhadap pada Rasulullah SAW atau baru masuk Islam. Beliau menghadapi dengan sabar. Ya. Maka bilang kot ajabtuk, kata Rasulullah, saya sudah jawab engkau. Dia bilang ini sa'iluka, kata Imam, saya akan bertanya kepada engkau ya Muhammad, an asya, tentang beberapa perkara. Fala tajidu alayyah, ya. Jangan kau perasaan kepada saya. Kalau saya famusyadidun, saya sa'iluka famusyadidun alaika, saya mau bertanya dan agak keras pertanyaan saya kepada engkau, tolong kau jangan merasa sesuatu pada hatimu. Kata Jibril, "Qul sal amma badalak," silakan kau tanya apa yang nampak bagimu. Dia bilang, Allahu amaraka, ya, Allah asalka rasulan, apakah Allah yang mengutusmu sebagai rasul, yang memerintahkanmu untuk ya'budullah adalah syarikalah, menyembah dia, ya'budu adalah syarika, yang sekutu, yang tidak sekutu baginya. Bilang, Allahumma na'am, iya. Ya Allah mereka bisalatil mafruḍah, apakah Allah merintahkan dengan salat 5 waktu sehari semalam? Allahumma na'am, ya, kata Rasul. Kemudian ditanya, apakah Allah memberitahu untuk puasa? Dia bilang iya. Maka terakhir Dimam bin Tha'labah, ana Dimam ibnu Tha'labah, ya, wabdu qaumi, saya adalah utusan kaum saya, arsalani qaumi min warai, ya, dan saya menyatakan keimanan saya dan kaum saya kepada engkau. Itu coba beliau SAW dari awal sudah langsung bereaksi dengan keras, mungkin orang yang beriman itu dari kaumnya. Itu contoh bagaimana Rasul menerima orang-orang Badui itu dengan keluguan iman mereka. Gak ada ditanya dalilnya apa,
kamu iman sama Allah itu enggak. Rasul tidak pernah tanya begitu. Ya, itu dalil bahwa Rasul mencukupi, merasa cukup dengan tasdik. Tasdik daripada orang-orang Badui itu terhadap la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, mereka sudah yakin, sudah dibiarkan sama Rasul SAW. Ya. Maka kembali ke orang balik tadi, contohnya kan orang balik. Contohnya tadi balik di pagi hari, yang pertama kali dia wajib adalah mengetahui kalimat syahadat, memahami maknanya, sudah cukup. Dia pokoknya mantap dengan 2 kalimat syahadat, tidak ada mamang, tidak sesuatu yang meragukan, sudah cukup. Begitu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Badui. Fa'idha fa'ala dzalika, apabila melakukan si rajul tadi, orang yang baru balik itu tadi, hal itu, melakukan hal itu, dia sudah memahami makna 2 kalimat syahadat tadi, faqad adda wajibal waqt, maka sungguh telah menunaikan rajul tadi akan kewajiban yang ada pada waktu itu. Sudah cukup bagi dia. Wa kana al-ilmu alladhi huwa fardhu ainin alaihi fil waqti ta'allumal kalimataini wa fahmahuma, dan ada apa ilmu yang dia itu alladhi itu fardun wajib alaihi atas rajul tadi fil waqti, di waktu itu adalah ta'allumal kalimatain, mempelajari 2 kalimat syahadat, wa fahmahuma, dan memahami makna 2 kalimat syahadat. Itu saja yang wajib bagi dia ketika dia baru balik di pagi hari. Yang dia wajib ketahui makna 2 kalimat syahadat. Sudah cukup. Laisa yalzamu amrun wa ra'adha fil waqt. Di waktu itu cukup untuk waktu itu. Ya. Laisa yalzamu amrun. Tidak ada satu perkara yang mengharuskan kepada rajul. Waro'a hadza, di belakang ini, di balik ini tadi yang disebut tadi, di balik ini yakni pembelajaran 2 kalimat syahadat, ta'allumul kalimat dan pemahaman tadi, fil waqti, di waktu itu. Jadi di waktu itu tidak ada kecuali itu kewajibannya, di waktu itu. Bidalil, dengan dalil annahu, seandainya rajul tadi lau mata, seandainya meninggal si rajul tadi yang baru balik, baru meyakini makna 2 kalimat syahadat, akibat dzalika, setelah itu, setelah ta'allumil kalimatan dan fahmahuma, setelah mempelajari 2 kalimat dan memahami kedua kalimat syahadat, maka mata muti'an lillah, maka rajul tadi mati dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, ghairu asin, tidak maksiat. Kalau dia seandainya baru belajar 2 kalimat syahadat terus mati, si orang balik, anak balik tadi meninggal dalam keadaan selamat, meninggal dalam keadaan taat pada Allah. Ya, karena mau sholat belum mancing zuhur, baru duha. Wajibnya dia cuma belajar kalimat syahadat, belum ada kewajiban saat itu, belum ada kewajiban yang lain. Wa inama yajibu ghairu. Terus yang lain bagaimana lah? Ini kata Imam Ghazali, adapun yang lain, inama yajibu ghairu dzalik, hanya saja wajib selain itu, selain 2 kalimat syahadat tadi, bi'awaridho, dengan hal-hal yang datang baru, yang datang. Ta'ridu, yang hal-hal baru yang datang, ta'ridu. Ya, wajib itu wajib selain 2 kalimat syahadat dengan hal-hal baru yang datang. Contoh, jam 10 dia mengucap 2 kalimat syahadat, dia memahami makna 2 kalimat syahadat, berlalu waktu sampai zuhur, mancing zuhur, dengan masuknya waktu zuhur, wajib bagi dia sholat zuhur. Jadi kewajiban yang lain itu baru wajib ketika datang. Baru wajib ketika datang. Ya. Kemudian walaysa dzalika dzaruriyan fi haqqi kulli syakhsin, dan itu yakni awarid tadi, ya, atau ghairu dzalik, selain 2 kalimat syahadat itu tidaklah dzaruri, tidaklah penting dalam hak setiap orang. Bal yutasawwarul infikaku anha, bahkan awarid tadi, hal-hal yang anyar tadi, terkadang yutasawwar, tergambar al-infikak, berpisahnya, ya, terlepasnya anha, daripada terlepasnya seorang syakhs itu darinya, dari awarid. Ya, dari awarid, terpisahnya syakhs itu dari awarid. Ya. Jadi tidak wajib kecuali dengan awarid. Ya. Kemudian watilkal awarid iman takuna fil fi'li, hal yang baru datang itu bisa jadi dalam perbuatan, wa imma fit tarki, bisa jadi dalam meninggalkan sesuatu,
Wa imma fil i'tiqadi bisa jadi dalam meyakini sesuatu. Wa amal fi'lu. Ini contoh awarid, hal yang baru datang. Setelah mengucapkan syahadat datang apalagi kewajiban. Amal fi'lu adapun contoh yang berupa perbuatan yang harus dia lakukan. Fabi ayya isya. Yaitu dengan hendaknya hidup siapa rojul tadi. Ya. Kelawan yento urip sapa rajul iku min tawatin nahari kan gitu. Ya. Maka apa? Itu saya artikan hendaknya ya. Yento itu ya. Apa hendaknya ya? Iya, ya bisa juga. Biaya Aisyah ya. Ya gambarannya ya. Maka babi Aisyah min tawatin nahar, maka contohnya fi'il itu dengan dia hidup si rojul tadi dari tawatin nahar. Dari waktu duhanya siang, terangnya siang, tawatin nahar. Ila waktu duhri, hidup sampai kapan? Hidup sampai manjing waktu duhur. Orang tadi, yang balik tadi, jam 10, umpama jam 9 duha, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah memahami 2 kalimat syahadat, lalu manjing duhur, hidup sampai duhur. Fayatajaddadu alaihi bidukuli waktu duhri, maka terperbarui alaihi atasnya, atas rojul tadi, bidukuli waktu duhri dengan masuknya waktu duhur. Apa ta'allumut toharoti? Ya, mempelajari bersuci, wassolati mempelajari sholat. Manjing duhur baru wajib bagi dia untuk sholat duhur, berarti wajib pula ilmunya. Itu duhur, sholat butuh toharoh, wajib bagi dia belajar toharoh dan sholat. Fa'ingkana sohihan, apabila ada siapa rojul tadi itu sehat, wakana biha itu lau sobaro ila zawali syamsi, dan ada siapa rojul sekiranya dia sobaro sabar siapa rojul itu kepada tergelincirnya matahari, lam yatamakkan min tamami ta'allumi, tidak memungkinkan bagi rojul tadi, siapa rojul tadi berupa belajar tamami ta'allumi, sempurnanya belajar, wal amali bil waktu, dan mengamalkan apa yang dia pelajari berupa ilmu sholat tadi di waktunya. Bal yakrujul waktu law ishtaghala bi ta'allumi, ya, bahkan keluar waktu seandainya dia sibuk untuk belajar, fala yab'udu, maka tidak jauh atau tidaklah mustahil annakula, apa yakni apa hendaknya kita berucap mengatakan adzahiru baqa'uhu wajib alaihi taqdimu ta'allumi alal waqti. Ya, kita mengatakan bahwa yang zahir itu adalah baqa'uhu, tetapnya wajibnya belajar. Ya. Wajib alaihi taqdimu ta'allumi, maka wajib atas si rajul tadi mendahulukan belajar alal waqti. Ya. Mendahulukan belajar atas waktunya. Jadi wa ingkana apa? Soyan bi'atulau sobaro ila zawsabiyat wa mintakum min ta'allumil wa amal filakan ba'yakujul waqt law ishtaghala bi ta'allum wa lam yakul zahir baqa'uh. Ya. Bahkan seandainya keluar waktu karena sebab ta'allum, maka tidak jauh kalau kita mengatakan secara zahir itu tetapnya kewajiban ta'allum. Ya. Maka wajib bagi dia takdimu ta'allum. Maka tetapnya wajib alaihi taqdimu ta'allum, maka wajib atas dia mendahulukan belajar alal waqt. Seandainya dia belajar itu bakal masuk waktu, bakal keluar waktu, kalau dia belajar di waktunya, maka wajib bagi dia mendahulukan belajar tentang toharo dan sholat tadi sebelum waktunya. Wajib mendahulukan belajar alal waqt. Fala yajibu qabla zawal, maka tidak wajib sebelum zawal. Wa yatamilu ayyuqala wujubul ilm, juga mengandung kemungkinan mana tadi? Wa yatamilu ayyuqala, atau yutamilu dikandung kemungkinan untuk dikatakan, ya. Jadi seandainya dia sabar sampai zawal tadi,
Wujubul ilmi alladhi huwa syartul amali ba'da wujubil amal. Wajibnya ilmu yang merupakan syarat dari amal itu baru wajib setelah wajibnya amal. Fala yajibu qabla zawal. Bisa juga kita katakan maka tidak wajib sebelum datangnya waktu zawal sholat duhur. Wa kadza baqiyatu sholawat, demikian pula sisa sholat-sholat yang lain begitu. Jadi ada dua kemungkinan situ, bisa jadi kita katakan dia karena sholat itu wajib, dan kalau seandainya belajar di waktu sudah masuk waktunya bakal telat sholatnya, wajib didahulukan sebelum waktunya. Atau bisa juga dikatakan wajibnya ilmu itu baru wajib merupakan syaratnya amal, setelah wajibnya amal baru wajib belajar ilmu tentang amal tadi. Intinya baru setelah duhur masuk baru ada kewajiban bagi dia sholat duhur. Karena ada kewajiban sholat duhur maka wajib bagi dia belajar sholat. Sholat butuh taharah, wajib bagi dia belajar sesuci. Itu pun yang wajib-wajib saja, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali. Tidak wajib belajar sunnahnya. Itu cuma syarat sama yang wajib saja yang dia ketahui, yang wajib dia ketahui saja. Fa in asya ila Ramadan. Sudah selesai, itu masalah sholat ya. Jika si rojul tadi hidup sampai Ramadan, tatajaddad bisa babi wujub ta'allumi shaum. Terperbarui dengan sebabnya Ramadan, dengan sebab Ramadan wajibnya belajar puasa. Wujub ta'allumi shaum, wajibnya belajar puasa. Bahwa ayat lama, yaitu mengetahui si rojul tadi ya, bahwa yani saum ya, wajibnya belajar puasa itu adalah ayat lama, mengetahui siapa rojul anna waqtahu, bahwasanya waktunya saum itu minas subhi ila ghurubi syamsi, mulai dari subuh sampai terbenam matahari. Wa anal wajib fi niat wal imsak, dan yang wajib bagi dia pada saum adalah niat dan menahan diri anil akli wa syurbi, dari makan dan minum, wal wiqai, dan jima. Wa ana dzalika yatamada ila ru'yatil hilal, dan bahwasanya itu yakni saum itu tadi atau niat imsak itu tadi, niat dan imsak tadi yatamada berkelanjutan hingga ru'yatil hilal, hingga melihat hilal Syawal, baru berhenti dia puasa hingga melihat hilal. Maka Fa'in tajaddada lahu malun, itu saja yang wajib dia ketahui daripada puasa. Kamu wajib niat malam hari, kamu harus menjauhkan diri dari yang membatalkan puasa, itu makan, minum, dan jima. Itu. Jadi yang wajib dia tahu cuma syarat rukun dan yang membatalkan saja. Sunnah-sunnahnya macam-macam tidak wajib dia tahu. Boleh belajar tapi itu belum wajib, tidak wajib. Fa'in tajaddada lahu malun, dan jika terperbarui baginya itu harta, ya, apa harta terperbarui lahu bagi rojul dari apa mal, apa harta, au kana lahu malun, atau ada bagi rojul ono iku kaduwe rojul apa malun, harta inda buluwihi, ketika balignya rojul, ya, lazimahu ta'allumu ma yajibu alaihi, maka mengharuskan kepada rojul apa ta'allumu ma yajibu, apa mempelajari apa yang wajib alaihi atas rojul tadi, minaz zakati, berupa zakat, atau atas harta tadi berupa zakat. Walakin la yalzamu fil hal, akan tapi tidak mengharuskan itu, tidak mengharuskan kepada rojul apa ta'alum tadi fil hal seketika, tidak. Wa inma yalzamu inda tamamil hal, maksudnya seketika fil hal itu tidak wajib dia belajar ketika punya harta, karena masih ada haul. Dia kan wajibnya nanti setelah 1 tahun. Wa inama yalzamu inda tamamil hauli, hanya saja mengharuskan kepada rojul apa ta'alum tadi ketika tamamil hauli, ketika sempurnanya 1 tahun, min waktil Islam, dari waktu Islamnya dia, terhitung 1 tahun baru dia wajib belajar apa yang wajib dikeluarkan. Fa ilam yamlik ilal ibila, jika tidak memiliki si rojul tadi kecuali ibil, kecuali serombongan unta, kecuali unta, lam yalzamhu, tidak mengharuskan kepada rojul apa ta'alumu zakatil ghanam, mempelajari zakat kambing. Kalau dia cuma punya harta berupa unta, tidak wajib belajar zakat kambing. Punya zakat cuma punya harta berupa barang dagangan, tidak wajib belajar zakat yang lain. Dia cuma wajib belajar zakat perdagangan. Wa kadzalika fi sa'il asnaf, demikian pula di seluruh asnaf, seluruh macam-macam daripada harta yang lain, minal amwal. Itu masalah zakat. Itu pun kalau punya harta. Kalau punya harta apa yang mau dizakati?
Maka tidak wajib belajar ilmu zakat. Kecuali zakat fitrah, yang mungkin masih wajib bisa jadi. Fa idza dakhalat asyhurul haji, lalu apabila masuk bulan-bulan haji, fala yalzamuhul mubadaratu, maka tidak mengharuskan kepada rajul dari apa mubadarah, bersegera ila ilmil haji, untuk kepada ilmunya haji. Masuk bulan haji, tidak wajib bersegera dia untuk mempelajari ilmu haji. Ma'anna, kenapa? Ma'anna fi'lahu alat tarohi. Bersama dengan bahwasanya melakukan haji itu boleh alat tarohi. Itu wajib atas tarohi, wajib atas penundaan. Ini tidak wajib seketika. Fala yakunu ilmu al-faur, maka tidak ada apa ilmunya haji itu ada atas seketika, tidak. Karena wajibnya haji tidak seketika, punya harta terus wajib haji menurut mazhab Syafi'i boleh ditunda. Tapi hati-hatinya segera mungkin. Tapi secara hukum mazhab Syafi'i, kecuali Hambali yang mengharuskan seketika. Ya. Tapi secara mazhab Syafi'i boleh ditunda. Maka pembelajarannya pun boleh ditunda. Kalau dia mau berangkat baru wajib belajar. Itu kalau istitoah, itu kalau mampu. Ya. Kemudian apa? Kalau mampu, kalau enggak ya nunggu mampu. Kayak Haji Mansur, naik haji karena halamannya digusur. Itu Haji Mansur. Ya tunggu Mansur, tunggu halamannya digusur baru naik, baru istitoah. Kalau enggak istitoah ya belum wajib belajar ilmu haji. Boleh belajar ilmu haji tapi belum wajib. Boleh belajar ilmu haji tapi tidak wajib, belum istitoah. Ya Mansur. Haji Abidin atas biaya dinas. Kalau dapat biaya dinas baru belajar ilmu hajinya Abidin tadi itu. Haji atas biaya dinas. Haji Abidin. Haji Kosasi karena ongkosnya dikasih. Allah yarham. Ya Zainuddin MZ yang gitu. Ya. Kemudian Allah yarham ke Zainuddin ini. Ya. Walau yang bagi ulama Islam. Ya. Maka walakin yang bagi akan tetapi sudah seyogianya bagi ulama Islam apa ayunabihu, apa hendaknya yunabihu, memberi peringatan mereka siapa para ulama Islam akan ilmu tadi, akan haji tadi, ala anal hajja, atau memberi peringatan kepada rajul tadi ala anal hajja fardun, bahwasanya haji itu fardu, ala tarohi, secara penundaan, ini enggak langsung seketika, ala kulli man malaka, atas wajib atas setiap orang yang memiliki, siapa man azada akan bekal, warohilata akan kendaraan, idza kana huwa malikan, apabila dia sudah memiliki. Sudah memiliki itu yang lebih dari tempat tinggalnya, lebih dari apa yang wajib bagi nafkah pulang perginya. Hatta rubbama yarul hazma li nafsihi fil mubadarah fa inna dzalika azama alai lazimu tanuka bidari. Sehingga rubbama barangkali yaro, memandang siapa rajul tadi, ya, atau man tadi, man malaka tadi, memandang siapa man dari al-hazmah, keteguhan, kehati-hatian, linafsu bagi dirinya, fil mubadarah, itu berada dalam mubadarah, bersegera ada haji, dia memandang, saya kalau tidak segera ini bisa jadi nanti kena yang lainnya, hanya saya tidak haji. Dia sehingga memandang hazm, kehati-hatian bagi dirinya itu dalam kesegeraan dia. Fa inda dzalika, maka ketika dia memandang bahwa itu harus disegerakan hajinya, idza azama alaih, apabila berazam simman tadi alaih atas haji, lazimahu, maka mengharuskan akan man apa ta'allumu kaifiyatil haji, apa mempelajari tata cara haji. Kalau saya punya harta, dia masih belum ingin haji, nanti saja, saya masih sibuk ini begitu, masih ada tanggungan anak begini begitu, nanti saja. Ya belum wajib belajar ilmu haji seketika itu, walaupun dia sudah istitoah secara harta, belum wajib. Baru ketika kata beliau, ketika orang itu memandang bahwa hazm, kehati-hatian saya ini harusnya saya segerakan sebelum saya nanti kena ini, kena itu, saya segerakan haji. Nah, ketika itu baru dia sudah mau azam, mau pergi, baru dia wajib belajar ilmu haji. Sebelum itu tidak wajib belajar ilmu haji. Kemudian, jadi ilmu yang wajib bagi setiap orang itu berbeda-beda.
Orang yang belum wajib haji belum belajar haji. Orang yang tidak punya harta apa yang mau dizakati? Tidak wajib belajar ilmu zakat. Ya. Iya. Ya. Kemudian seperti orang buta tidak wajib belajar maksiat mata. Begitu. Ya. Ya, ini kelihatannya lucu tapi serius ini. Betul. Betul. Tidak wajib kan? Orang buta apa maksiat matanya? Matanya tidak lihat. Tak ketela. Ya. Terus apalagi? Tapi mana tadi? Fa'inda dzalika idza azamalina. Walam yalzamu illa ta'allum arkani. Sudah wajib belajar pun, ya, wajib belajar pun ilmu haji, lam yalzamhu, tidak mengharuskan kepada man tadi, illa kecuali apa ta'allum arkani, mempelajari rukun-rukunnya saja. Rukun-rukunnya haji. Wa wajibatin, wajib-wajibnya haji. Duna nawafileh, bukan sunnah-sunnahnya haji. Yang wajib ya, kita katakan yang wajib dipelajari cuma fardunya haji, rukunnya haji, wajibnya haji, bukan sunnah-sunnahnya. Ya, wa fi tahrimi sukuti ani tanbihi ala wujubi azwaji bil alina dzurun yaliku bil fiqhi dan mana tadi? Fa in fa'ala dzalika fa inna fi'la dzalika naflun, karena sesungguhnya melakukan nawafil haji itu adalah naflun sunnah. Namanya sunnah, melakukannya juga sunnah. Fa ilmuhu aidan naflun, karena melakukannya juga sunnah, maka ilmunya juga sunnah dipelajari, tidak wajib dipelajari. Fardu haji, wajib haji, rukun haji karena melakukannya wajib, ilmunya juga wajib. Sunnah haji karena melakukannya sunnah, ilmunya juga sunnah. Ya, fala yakunu fardhu ainin, maka tidak menjadi apa ilmunya tentang nawafil, tentang dalika itu tidak menjadi fardhu ain. Wa bi tahrimi sukuti an tanbihi ala wujubi haji, dan ini terkait dengan diamnya ulama dari tanbih ya, dari memperingatkan orang tentang wajibnya haji. Tadi kan dikatakan bahwa ulama seyogianya memberi peringatan bahwa haji itu wajib bagi yang mampu. Sekadar peringatan, bukan perincian. Memberi peringatan pada orang, kamu sudah mampu loh, kamu ini wajib haji. Ya, bukan merinci. Baru kalau dia sudah mau pergi haji baru wajib belajar pada ulama tadi untuk rincian ilmu haji. Tapi bagi ulama sendiri wajib memperingatkan bahwa zakat wajib bagi yang mampu, haji wajib bagi yang mampu secara global. Ya. Fi tahrimi sukut, sedangkan dalam hal keharaman sukut atau pengharaman diam, ya, pengharaman diamnya ulama tadi, tahrimi sukut tentang antani tanbih, ya, tentang memperingatkan atau ala tanbih ala wujubi asal haji, tentang peringatan ulama atas wajibnya pokok haji, wajibnya pokok atau dasar haji, fil hali seketika. Harus dia peringatkan kepada orang-orang tentang wajibnya haji, itu nazarun, itu ada beberapa pandangan atau diskusi atau pemikiran dari ulama, yaliku bil fikih, yang itu layak apa nazar itu tadi dengan hukum fikih. Yani layak perinciannya di kitab fikih, saya tidak akan rinci di sini. Karena itu layak tentang perdebatan tentang apa wajib, ulama itu memberi peringatan bahwa haji itu wajib, zakat itu wajib secara global. Apakah itu wajib atau tidak, itu ada diskusi dari ulama yang panjang, yang itu layak dengan kitab fikih. Sekarang ini kita tidak sedang belajar fikih, kata beliau. Wa kadza tadriju, dan demikian pula tadrij, pentahapan, fi ilmi sairil af'al, tentang ilmu sisa-sisa daripada perbuatan atau seluruh daripada perbuatan-perbuatan alatihiyah, yang mana perbuatan tadi merupakan fardhu ain. Begitulah pentahapannya, mulai dari syahadat, datang waktu mancing, waktu sholat, belajar sholat. Sholat butuh tuharoh, wajib belajar tuharoh. Ya, datang Ramadan, wajib belajar puasa. Punya harta, wajib belajar zakat. Wajib ada istitoah, kemampuan haji, mau berangkat haji, wajib belajar manasik. Begitu pentahapan kewajiban seluruh yang fardhu ain. Maka ilmu yang wajib bagi dia tadi sesuai dengan kadarnya masing-masing, itu fardhu ain bagi orang itu. Ya, orang yang tidak punya harta, tidak belum istitoah, ya cuma wajib belajar ilmu sholat, ilmu taharoh, kalimat syahadat, sholat, taharoh. Sudah. Belum datang Ramadan, belum wajib belajar Ramadan. Sudah dekat Ramadan ini, sudah Rejab. Nanti wajib Ramadan, wajib belajar ilmu Ramadan, puasa Ramadan. Itu saja. Dia belum punya harta, belum punya, tidak wajib. Nah, bagi orang yang punya harta, wajib belajar ilmu zakat.
Berarti wajibnya bagi dia bukan hanya toharo sama sholat sama puasa, ditambah lagi kewajiban bagi dia ilmu zakat. Orang yang sudah mau haji, ditambah lagi kewajibannya ilmu haji. Jadi masing-masing orang itu fardu ainnya beda-beda. Gitu. Maka ilmu yang fardu ain bagi setiap orang juga beda sesuai dengan kewajiban yang tertuju kepada orang itu. Gitu. Wa amat turuk anjing ya. Allahu a'lam. Pas itu amat turuk itu fi'il ya. Kan taklifnya kita sedang membahas ilmu fardu ain. Fardu ain kata Allah, kata beliau Imam Ghazali merinci fardu ain bahwa taklif kepada hamba itu 3. Ada yang berkenaan kewajiban yang harus diyakini, ada kewajiban yang harus dilaksanakan, ada kewajiban yang harus ditinggalkan. Tadi yang diyakini sudah, itu 2 kalimat syahadat. Yang dikerjakan sudah, sekarang turuk. Nanti sisanya itu tentang apa yang harus ditinggalkan. Allahu a'lam bissawab. Sirul Fatihah.